Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ray Ramadan dari 12 IPA 2 dan teman-teman saya yaitu Muhammad Khalif Pangestu, Zalfa Mujaki, Arkaan, dan Troli. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu polimerisasi. Yang pertama, ada pengertian. Polimerisasi adalah proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau rantai polimer. Polimerisasi digolongkan ke beberapa sistem adisi, kondensasi, dan sistem pertumbuhan rantai bertahap. Yang kedua, ada informasi penting dalam video. Yang pertama, ada bias styrofoam pada kemasan makanan. Yang kedua, terbuat dari polisterina atau bersifat ringan serta berbentuk cair atau padat. Yang ketiga, mengandung zat benzena dan styren. Yang keempat, standar ppm BPOM yaitu 1000 ppm. Yang kelima, bahan kimia ini berlarut jika dicampurkan lemak tinggi dan semakin panas makanan bisa membuat migrasi bahan kimia semakin cepat terjadi. Pada saat pembuatan masih ada residunya, styrena bersifat karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Yang terakhir, masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan styrofoam dan bahan ini sulit terurai. Terus ada konsep pengetahuan kimia yang berhubungan. Styrofoam terbuat dari butiran-butiran styren yang proses perbuatannya menggunakan benzen. Kemudian setelah dicampur dari bahan itu akan terbentuk monomer yang tergabung menjadi polistiren. Ketika kita mengonsumsi makanan yang menggunakan wadah styrofoam, maka makanan itu dapat berpotensi terkontaminasi polistiren. Kandungan yang ada dalam polistiren dikenal sebagai karsinogen atau zat yang dapat menyebabkan kanker. Zat kimia tersebut tidak dapat larut dengan air dan juga tidak dikeluarkan melalui feses atau urin. Jika dibiarkan akan menimbulkan gangguan kesehatan. Terus ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada suhu makanan. Yang kedua, ada lamanya kontak antara styrofoam dengan makanan. Yang terakhir, ada tingginya kandungan lemak dalam makanan. Terus ada juga apakah styrofoam aman karena menurut BPOM masih di bawah ambang batas BPOM yang sudah ditentukan yaitu 1000 ppm. Penelitian menunjukkan bahwa styrofoam yang berbentuk cup mendapatkan 2,5 ppm sedangkan styrofoam berbentuk kotak mendapatkan hasil 46,11 ppm dan hasil memenuhi standar food grade serta bisa dikatakan aman. Meskipun dikatakan aman dan di bawah standar food grade, kita tetap harus menghindari penggunaannya dikarenakan styrofoam selain berbahaya untuk kesehatan diri sendiri dan mencemarkan lingkungan karena sulit terurai. Selanjutnya ada jenis-jenis polimer. Yang pertama ada PET atau PT yang berlogo kemasan angka 1. Kemasan plastik dengan kode ini terbuat dari bahan polietilen terpethalate yang biasanya berwarna jernih atau bening, permukaannya halus, tidak mudah rusak atau pecah, dan tahan suhu panas. Bahan PET mampu menghalangi oksigen, air, dan karbon dioksida keluar atau masuk ke dalam kemasan. Oleh karena itu, bahan ini sangat cocok dipakai untuk kemasan minuman bersoda, air mineral, jus, obat kumur, dan saus. PET terdiri dari monomer etinel glikol dan terfaltalat asam, polimer berkondensasi, dan bersifat hemoplas, ataupun strukturnya bisa kalian lihat di PPT saya. Yang selanjutnya ada HDPE. Kode ini menunjukkan bahwa kemasan plastik menggunakan jenis hexdestin polietilen. HDPE memiliki ketahanan kimia yang baik sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan botol plastik untuk produk minuman, sampo, deterjen, oli motor, cairan pemutih, dan galon air minum isi ulang. HDPE terdiri dari rantai lurus polietilen dengan cabang minimal, polimernya adisi dan bersifat hemoplas. Untuk strukturnya bisa kalian lihat juga. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada PVC. Bahan PVC ada yang bersifat fleksibel dan kaku. PVC yang bersifat fleksibel biasanya digunakan untuk plastik penampung sampo medis, pembungkus daging, dan plastik penutup wadah makanan. Sementara itu PCP yang bersifat kaku kerap digunakan untuk bahan bangunan seperti pipa atau pagar.
Karena zatnya yang sangat beracun, penggunaan PVC dilarang sebagai bahan baku kemasan plastik untuk makanan dan minuman. Hal ini karena PVC mengandung klorin yang sangat tinggi. Selain itu, zat aditif pada PVC dapat terlepas dan membuat manusia terpapar zat beracun seperti timbal dan timah. PVC terdiri dari rantai polimer berulang yang PVC-nya terdiri dari unit monomer vinyl klorida, polimernya beradisi, bersifat termoplas juga. Struktur PVC-nya bisa kalian lihat di sini juga. Yang keempat ada LDPE. Plastik jenis ini relatif keras, fleksibel dan berwarna transparan. Biasanya LDPE digunakan untuk kantong plastik belanja, kantong plastik sampah, tutup minuman, plastik kertas, karton susu, dan mainan anak. LDPE terdiri dari rantai polietilen berulang dengan rantai samping yang lebih pendek. Polimernya adisi dan bersifat termoplas. Strukturnya bisa kalian lihat juga. Yang kelima yaitu pipet. Jenis bahan plastik ini tahan terhadap suhu tinggi dan sering digunakan untuk tempat menyimpan makanan, botol minum, botol minuman bayi, tempat margarin, bungkus makanan, botol obat, saus, dan sirup. Jenis plastik ini juga sangat aman untuk digunakan sebagai tempat makanan dan minuman. Pipet terdiri dari unit profil yang berulang, polimernya adisi, bersifat termoplas. Begitupun juga strukturnya bisa kalian lihat di sini. Dan yang keenam ada PS, kemasan plastik berbahan polistiren. Ini merupakan salah satu bahan yang aman digunakan sebagai bahan untuk membuat cangkir, piring, mangkuk, sendok, garpu, kontainer plastik, botol, tempat makan styrofoam, dan tempat minum sekali pakai. Polistiren terdiri dari rantai panjang polistiren yang terbentuk dari monomer stiren. Polimernya adisi, bersifat termoplas, dan struktur bisa kalian lihat juga di sini. Dan yang ke-7 atau yang terakhir ada PVDC, polimer yang sering digunakan sebagai lapisan pelindung pada kemasan makanan seperti kemasan vakum dan kemasan fleksibel. Ini membantu mencegah penetrasi uap air dan oksigen ke dalam kemasan, menjaga keamanan dan kebersihan makanan. PVDC terdiri dari rantai polimer berulang yang mengandung unit monomer vinylidin klorida, polimer kondensasi bersifat termoplas. Dan strukturnya bisa kalian lihat juga di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan material yang tepat. Yang pertama, ada tidak menggunakan bahan berbahaya. Yang kedua, tidak ada cetakan tinta di bagian dalam kemasan. Dan yang ketiga, tidak mengubah rasa makanan. Keempat, kualitas makanan terjaga. Dan kelima, memiliki sertifikasi food grade. Selanjutnya ada jenis polimer standar food grade. Yang pertama ada PET atau PETE. Yang kedua ada HDPE. Yang ketiga ada LDPE. Dan yang keempat ada PP. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.